Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan tentang sejarah Pancasila. Nah, dalam sejarah Pancasila di sini memiliki 3 proses, yaitu yang pertama pengusulan, yang kedua perumusan, yang ketiga pengesahan. Usulan Pancasila, awal munculnya ideologi bangsa itu bermula dengan lahirnya rasa nasionalisme. Nah, rasa nasionalisme yang menjadi awal kemerdekaan Indonesia. Nasionalisme itu juga kuat dalam gerakan perhimpunan yang mengaruh terhadap solidaritas dan kesatuan Indonesia. Gerakan nasional lainnya itu adalah Sumpah Pemuda yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini adalah momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Perhimpunan itu adalah tujuannya untuk agar bangsa Indonesia bisa bersatu dalam penjajahan dan keterjajahan. Nah, awal perumusan Pancasila itu dilakukan dalam sidang BPUPKI. Nah, sidang BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah penduduk Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan beranggotakan 60 orang. Terdiri dari ketua muda dan juga anggota. Nah, sebelum sidang dilaksanakan, BPUPKI dilantik oleh Letjen KH Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta. Sidang pertama diselenggarakan dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara yang menampilkan beberapa pembicara. Ada Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan juga Mr. Soepomo. Nah, keempat tokoh tersebut menyampaikan pendapat dan usulan tentang dasar negara. Rumusan dasar negara yang diajukan oleh Muhammad Yamin dan tertulis secara lisan pada tanggal 29 Mei 1945 ada 5. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. Selain usulan lisan, Muhammad Yamin juga menyampaikan usulan tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI terhadap Muhammad Yamin yang berbeda dengan sistematikanya usulan secara lisan, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, rumusan dasar negara yang diajukan oleh Mr. Soepomo yang diucapkan secara lisan pada 31 Mei 1945 ada 5. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Selanjutnya, tanggal 1 Juni 1945, kata Pancasila pertama kali diungkapkan oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI. Rumusan Soekarno sebenarnya tidak hanya satu, melainkan 3 buah, yaitu 5 prinsip, 3 prinsip, dan 1 prinsip. Soekarno pula yang mengemukakan Pancasila dengan istilah secara harfiah berarti 5 dasar. Pada rumusan ini atas saran seorang ahli bahasa yaitu Muhammad Yamin. Karena itu rumusan Soekarno disebut dengan Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Rumusan Pancasila. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Rumusan Trisila. 1. Sosionasionalisme. 2. Sosiodemokrasi. 3. Ketuhanan. Rumusan Ekasila. Gotong royong. 1 Juni disebut sebagai hari lahir Pancasila sejak tahun 1947. Rumusan dari dasar negara dari Piagam Jakarta yang disebut dengan Jakarta Center yang dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945.
yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Periode pengesahan Pancasila, yaitu tanggal 7 September 1944 dengan proses perumusan dan pengawasan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai sejak Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Yang terlihat dari sidang Badan Penyelidik, Jepang menderita kekalahan, tekanan, dan serangan dari pihak sekutu. Adanya tuntunan dan desakan dari para pemimpin bangsa kepada bala tentara Jepang agar segera memerdekakan Indonesia. Pada tanggal 7 September 1944, Jepang mengeluarkan janji, yaitu kemerdekaan Indonesia di kemudian hari, yang direncanakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Tanggal 29 April 1945, Gusaikan atau Gubernur Pemerintah Bala Tentara Jepang di Jawa membentuk BPUPKI dengan tugas menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI dilantik oleh Gunsaikan yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, sidang 1 BPUPKI 1945 mempersiapkan rancangan dasar negara Indonesia Merdeka. Profesor Mr. Muhammad Yamin mengajukan usul berdasarkan Asas Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia, dan terdapat tokoh-tokoh lain yang ikut andil menyumbangkan ide, seperti Profesor Dr. Mr. R. Supomo, P.F. Dahlan, dan Dr. Handes Muhammad Hatta. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 melahirkan dokumen Piagam Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama yang membahas Konstitusi Negara Indonesia, yaitu Presiden, Wakil Presiden, dan serta lembaga yang membantu tugas Presiden, yang menggunakan naskah Piagam Jakarta yang telah disahkan oleh BPUPKI. Namun, sebelum sidang dimulai, Bung Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan pembahasan sendiri untuk mencari penyelesaian masalah kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, mereka perlu membahas hal tersebut karena pesan dari pemeluk agama lain dan terutama tokoh dari Indonesia bagian timur merasa keberatan dengan kalimat tersebut. Mereka mengancam akan mendirikan negara sendiri apabila kalimat tersebut tidak diubah. Dalam waktu yang tidak lama, kesepakatan dicapai untuk menghilangkan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal tersebut untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Naskah resmi Dasar Negara Pancasila disahkan melalui rapat PPKI bersamaan dengan disahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang sebagai Undang-Undang Dasar Negara. Rumusan Dasar Negara
Ini adalah naskah seperti yang kita sudah kenal. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan disetujui perubahan, maka sidang pertama PPKI dibuka dengan keputusan, yaitu 1. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD 1945. 2. Memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai badan musyawarah darurat. Selanjutnya, tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BVO. Sebelum konferensi ini, berlangsung 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Roem-Royen. Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Setelah menandatangani konferensi meja bundar di Den Haag 27 Desember 1949, Konstitusi RIS mulai berlaku. Konstitusi RIS ini yang terdiri dari 96 pasal, 5 asas yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan yang tercantum dalam Mukadimah Konstitusi RIS 1949 dengan rumusan yang dengan tanpa nama Pancasila sebagai berikut. 1. Pengakuan ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Peri kemanusiaan. 3. Kebangsaan. 4. Kerakyatan. 5. Keadilan sosial. Kemudian 17 Agustus Mr. Dr. Supomo menyusun UUDS 1950 yang terdiri dari 147 pasal, 5 asas Pancasila yang ditetapkan dalam UUDS 1950 dengan urutan dan redaksional sama dengan yang tercantum dalam Konstitusi RIS 1949. Kemudian muncul ketetapan baru, Dekret Presiden 1959 yang menetapkan pemberlakuan kembali UUD 1945. 3. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, berkedudukan sebagai norma dasar dan norma fundamental. Maksudnya, Pancasila ini sebagai menempati norma hukum tertinggi dalam negara. Kedua, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila ini sebagai landasan ideal dalam penyusunan aturan-aturan di dalam negara atau ketiga, sebagai pandangan hidup. Maksudnya tuh pedoman dalam pembangunan bangsa dan negara agar berdiri kokoh dan mengetahui arah dalam memecahkan masalah seperti masalah politik, masalah ekonomi, dan lain-lain. Selanjutnya, sebagai Pancasila lahir dari musyawarah para pendiri bangsa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan norma dasar dalam kehidupan bernegara yang menjadi sumber dasar, landasan norma, serta memberi fungsi konstitutif dan regulatif bagi penyusunan hukum-hukum negara. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam hal ini, ideologi dapat dibedakan menjadi dua pengertian. Pertama, dalam arti ideologi dalam arti luas. Arti luas adalah pedoman dalam berpikir atau bertindak di semua segi kehidupan. Kedua,
Dalam arti sempit, ideologi menunjukkan pada pedoman baik berpikir atau bertindak dalam bidang tertentu seperti ideologi negara. Ideologi negara ini adalah ideologi dalam pengertian sempit atau terbatas. Ideologi negara merupakan ideologi mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar negara yang ingin diwujudkan melalui kehidupan negara itu. Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi realita. Dimensi realita ini adalah nilai dasar yang ada pada ideologi yang mencerminkan kehidupan nyata. Mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kedua, dimensi liberalisme, yaitu kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar mampu memberikan harapan kepada golongan masyarakat tentang masa depan lebih baik melalui pengalaman dalam praktek kehidupan sehari-hari. Ketiga, dimensi fleksibilitas, yaitu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai ideologi negara yaitu 1. Memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. 2. Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. 3. Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. 4. Menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah atau kurang, mohon maafnya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.